Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa muslimin muttaqina imama la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin. Qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum bil akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tanpa kita minta-minta, tanpa kita harap-harap, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nafas hari ini. Sehingga akhirnya kita masih bisa berjalan-jalan di atas. Ini perkara yang harus untuk kita syukuri. Tetapi syukur kita karena ada nafas, nikmat ruh yang Allah titipkan dalam jasad kita ini tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan semua nikmat yang kita sebut dengan nikmat iman. Banyak orang di luar sana ruhnya masih ada, tetapi keimanan di dalam dirinya, di dalam dadanya disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya lebih mementingkan panggilan pekerjaan daripada panggilan Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah fitrah manusia. Ketika manusia ini dipanggil oleh orang yang dia kenal, maka dia akan bersegera mendatangi panggilan. Ketika hari ini seorang manusia dipanggil oleh ayahnya, dia pun akan taat. Ketika dia dipanggil oleh pimpinannya, seperti polisi dipanggil oleh Kapolres, dia pun akan taat. Apapun yang dia kerjakan, dia tinggalkan. Ketika dipanggil oleh presiden, 3 hari sebelum berjumpa presiden, maka dia akan diberikan apa yang akan dia ucapkan. Tapi hari ini hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan seruan azab, tetapi tidak sedikit pun bergetar pada hati kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Panggilan Allah datang, tetapi kita masih santai-santai saja di rumah, yang masih merokok masuk. Panggilan Allah Subhanahu wa taala berbunyi sayup-sayup dari masjid, tetapi masih lagi menikmati daripada rokoknya semata. Akhirnya masuk. Imam yang bisa cepat sekali tahu. Kenapa? Karena lemahnya iman ini seperti angin dari dunia. Ketika iman seseorang kuat, maka baru mendengar atau bahkan belum lagi masuk waktu salat, dia sudah bergerak mendatangi panggilan Allah Subhanahu. Seperti itu. Kalau anginnya sepoi-sepoi, iman sepoi-sepoi, ya seperti santai-santai saja. Tetapi ketika imannya seperti angin topan badai, maka belum masuk waktu salat, dia sudah menyerahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu. Sekarang kita prediksi ya. Kita koreksi diri kita masing-masing. Saya berada pada tingkat angin yang mana? Jangan-jangan kita ini berada di tingkat angin biasa-biasa, sepui-sepui. Masih ngantuk-ngantuk ketika dengar bahaya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat manusia menginginkan kebahagiaan.
Dimanapun dia berada, dia menginginkan kebahagiaan. Apapun pekerjaannya, pasti dia ingin kebahagiaan. Dan hakikat manusia juga dimanapun dia berada, maka dia ingin diperlakukan dengan penuh lembut dan kasih sayang. Ini manusia. Siapa saja, siapa saja, apapun jabatannya, dimanapun dia berada, apapun profesinya, ketika ingin ditanya apakah dia mau diperlakukan kasar, pasti tidak mau. Maka hakikat daripada kelembutan ini sendiri yang mulia, inilah hakikat ajaran agama yang sama. Hari ini Masya Allah kita lihat orang-orang berpakaian Islam, mengatasnamakan Islam, tetapi penuh dengan sifat kasar, menggunakan atribut Islam tapi pekerjaannya mencaci, memaki, menghina. Sungguh jauh berbeda dengan akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari ini kita melihat ada orang Islam yang mencaci, menghina, memaki, maka perlu kita tanyakan Nabi yang mana yang dia jadikan sebagai pedoman dan contoh dalam kehidupan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan contoh bersifat kasar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat betapa pada bentuknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di sebuah sudut pasar kota Madinah ada seorang wanita pengemis buah Yahudi yang setiap hari mencaci maki baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat yang keluar dari mulutnya hanyalah umpatan cacian makian kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan Nabi itu, Muhammad itu Nabi palsu, Muhammad itu adalah pembohong, Muhammad itu adalah bermacam-macam cacian. Dia sampaikan hal itu kepada setiap orang yang dia temui. Tetapi apa yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan? Setiap hari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pengemis wanita yang buta, yang hidup seorang diri, malah Nabi menyuapkan makanan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Sambil disuapi makanan, wanita yang ini tidak henti-hentinya menghina Nabi, mengatakan tetapi Nabi Masya Allah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, suapkan dengan penuh perasaan, dengan penuh kehalusan. Lalu kemudian hadirin yang mulia, ini berlangsung sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada anaknya, wahai anak, adakah sunnah Nabi yang belum lagi saya kerjakan? Maka disampaikan, wahai ayahmu, ada hampir semua sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah kita kerjakan. Tetapi ada satu. Maka ditanya, apa itu? Setiap hari suami saya ini mendatangi pasar memberikan makanan, membawakan makanan kepada wanita yang ini. Maka Abu Bakar ambil makanan, keesokan harinya bawa ke pasar suapkan makanan. Ketika disuapkan makanan itu, apa yang terjadi? Perempuan Yahudi ini dia malah marah-marah dan memuntahkan makanan. Siapa kamu? Abu Bakar katakan, saya yang biasa datang. Perempuan tua itu katakan, bukan, yang biasa datang menyuapi saya dengan penuh kasih sayang. Yang datang itu menyuapi saya dengan penuh kelembutan. Dia haluskan makanan terlebih dahulu, baru dia suapkan kepada saya. Begitu akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dicaci, dihina, dimaki baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya Abu Bakar menangis. Katakan kepada perempuan itu, wahai ibu, betul orang itu bukan saya. Orang yang biasa memberikan engkau makanan setiap hari. Orang yang memberikan makanan kepada telah meninggal dunia, dan orang itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah perempuan yang menangis jadi-jadinya, mengakui betapa indahnya akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Betapa mulianya akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kemuliaan akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu kemudian bersahadat di hadapan Abu Bakar. Hari ini rasa kelembutan sudah dicabut. Umat Islam sering menjatuhkan rasa. Kenapa? Semua ini tidak terlepas daripada lemahnya beriman. Jangankan terhadap manusia, terhadap hewan saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kita contoh kelembutan. Seekor kucing yang tidur di atas jubah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak usah. Bahkan Nabi lebih memilih menggunting jubahnya hanya agar kucing itu tidak terbang dan pergi. Hari ini kalau kita lihat orang Islam kasar-kasar, kita mau tanya Nabi yang mana yang dia jadikan benar-benar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya iman dalam hidup. Karena tanpa iman, seseorang mustahil akan mendapatkan sifat-sifat yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering kita gambarkan dalam kehidupan ini bahwa iman itu seperti akar. Akarnya tidak kelihatan. Lalu kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari, kita salat, kita ngaji, kita puasa, kita berzakat, itu seperti bakar. Lalu kemudian cabangnya adalah ilmu agama. Ada fikih, ada segala macam ilmu agama. Lalu pohon-pohonnya itu apa? Daun-daunnya itu adalah keikhlasan dalam bekerja, keikhlasan dalam beramal. Lalu kemudian buahnya adalah akhlakul karimah. Ketika hari ini orang tidak melihat, ya, orang tidak melihat akarnya, batangnya, pohonnya dan segala macamnya, tetapi orang melihat bagaimana akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mustahil akan terbentuk ketika keimanan seseorang itu wujud dalam kehidupan. Maka pertanyaannya bagaimana agar iman kita ini wujud dalam kehidupan? Tentu orang tua kita berikan gambaran bagaimana agar iman ini wujud dalam kehidupan. Maka senantiasa kita bicarakan kebesaran Allah, bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menciptakan diri saya, yang memperjalankan diri saya, bahkan seluruh makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah masuk ke dalam hati, kebesaran makhluk keluar dari hati. Hari ini orang banyak besarkan orang. Setelah dulu beberapa tahun lalu orang banyak besarkan syarat berwali. Boleh dunia di tangan, tetapi jangan sampai dunia masuk ke dalam hati. Jangan sampai dunia hilang sakit. Dunia berada di tangan, agama berada di atas junjungan. Ketika agama terlepas, maka apa yang ada di tangan kita tinggalkan, kita buang untuk meluruskan daripada kegiatan. Bukan sebaliknya, agama kita lempar, kita pegang di tangan, dunia kita jadikan junjungan. Ketika dunia akan hilang, maka agama kita tinggalkan hanya agar dunia kita ini tidak terganggu dalam kehidupan. Maka hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting kita memperbaiki iman. Karena tanpa iman yang kuat mustahil kita akan bisa beribadah dengan benar dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman yang kuat mustahil kita akan bisa meluruskan niat hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanpa iman yang benar mustahil kita akan bisa melakukan memperlakukan saudara muslim kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tanpa iman yang benar tidak akan pernah kita akan melakukan pengorbanan untuk memperbaiki kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah iman yang kedua dalam menafsirkan kita adalah salat. Maka senantiasa kita perbaiki salat-salat kita dalam kehidupan. Kita jadikan salat-salat kita ini sebagai kunci-kunci kesuksesan. Masya Allah. Kita harus koreksi diri. Ulama sampaikan kalau hari ini 2 rakaat salat saya belum mampu menyelesaikan perkara di dunia, permasalahan di dunia, maka bagaimana mungkin kau bisa berharap salat yang akan memasukkan kau ke dalam surga? Maka kita belajar menyelesaikan setiap masalah dalam salat. Kita ulangi, kita perbaiki, kita perbaiki. Inna salata tanha 'anil fahsya'i. Salatlah terus dan menerus
Karena kita tidak tahu salat mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu. Kita tidak tahu takbir kita yang mana yang akan diterima Allah Subhanahu. Kita tidak tahu sujud mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu. Maka istiqomah dalam salat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu. Maka dia berkata, ulang bilang poin asal, jadi tahu nasi hidup itu alena yang apa? Jadi rupa tahu masalah itu tentang persembahyang dibandingkan jadi rupa tahu nasi malam itu alena tetapi dia sembahyang. Itu kata ulama. Lebih dia sukai satu orang manusia yang perbuatannya salah tetapi menjaga salatnya daripada satu orang manusia yang mengatakan dirinya hidup tetapi tidak melaksanakan salat. Ada suatu kisah, suatu hari ada satu orang dia perbuatannya salah, hobinya mencuri. Setiap saat dia mencuri, setiap waktu dia mencuri. Hingga suatu hari dia mencuri di malam hari dalam sebuah rumah yang begitu besar. Di Pulau Lombok, rumah besar dia masuk mencuri. Lalu kemudian di dalam rumah itu saking besarnya, dia berputar-putar di dalam rumah sampai masuk waktu subuh. Dia masuk setelah isya, masuk waktu subuh. Tapi karena orang ini menjaga salatnya, maka dia ambil dulu salat di rumah tempat dia mencuri. Karena apa? Dia jaga salat. Dia salat di rumah tempat dia mencuri. Lalu kemudian mau menang bola. Akhirnya lupa kita kemarin sepanjang bola. Tadi mereka tahu. Akhirnya dia apa ada sepanjang? Saya tahu sepanjang itu aku tahu. Kalau manusia katanya memang salah. Lalu kemudian ditunggu sampai selesai salat, ditanya sama yang punya rumah, apa pekerjaan di sini? Sebenarnya katanya saya ini lagi mencuri, tapi karena saya tidak tahu di mana jalan keluar saking besarnya rumah ini, saya tinggal di dalam sampai waktu subuh. Langsung yang punya rumah yang dikatakan, ya mungkin sholat yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Kenapa? Karena saya selalu berdoa, datangkan saya satu orang laki-laki yang menjaga salatnya, karena saya mau menikahkan anak saya perempuan satu-satunya cantik hafiz Quran kepada orang yang menjaga salatnya. Akhirnya apa? Dia dikawinkan sama orang kaya, cantik, bagus agamanya, berarti dia melaksanakan perjudian di masa. Berarti artinya apa? Narapi dibentuk nasab badannya diterima di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dia daripada perbuatan keji dan kemungkaran dengan cara Allah Subhanahu. Maka penting kita jaga istiqomah kita salat. Meskipun hari ini terkadang kita tidak sadar masih kasar, jaga salat. Karena kita tidak tahu tadi salat kita yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menjaga daripada salat-salat kita, ya, kita menjaga juga setiap amanah-amanah. Tentu dalam menjaga amanah ini kita berhenti itu. Maka kita datangi ahli ulama kita, saudara-saudara kita, orang yang kita akan memahami agama, bertanya perkara-perkara agama. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang diwajibkan, mana yang diharapkan. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting juga kita menjaga ikrar di antara satu dan lain. Bagaimana kita ini saling mencintai, saling berkasih sayang antara satu dan lain. Suami menyayangi istrinya, istri menyayangi istri. Nah yang paling terakhir, bagaimana kita ini belajar buat korban dalam perkara. Hari ini susah. Kita ditasbih untuk keluar 3 hari saja susah. Padahal kita marah kalau kita dikatakan bahwa kita ini umat baginda Nabi, bukan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam habiskan harta, rela untuk menderita, rela untuk bersakit-sakit, bahkan berdarah-darah hanya untuk mendakwahkan daripada agama. Bahkan ada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditarik di atas
bukan bara api, sampai bara api kemudian mati hanya gara-gara lemak daripada tubuhnya hilang. Lemak daripada tubuhnya ini menetes, akhirnya memadamkan api. Hanya untuk apa? Hanya untuk agama. Tetapi hari ini kita salah kartu di tas keluar 3 hari kebanyakan tunggu dulu. Jadi bukan kita ini disuruh untuk mencari waktu luang, karena ketika ditanya mana waktu luang, tidak ada waktu kita yang luang. Yang petani sibuk dalam pertaniannya, yang kantor sibuk dengan perkantorannya, yang santri sibuk dengan amalannya. Tetapi bukan kita disuruh mencari waktu luang, tetapi kita disuruh meluangkan waktu kita belajar Islam ini, memperjuangkan agama Allah Subhanahu. Ini cara membahagiakan Allah Subhanahu. Beginilah cara kita ini membahagiakan Allah Subhanahu. Suatu hari ada seorang raja. Ada seorang raja yang punya satu orang anak laki-laki yang paling dia cintai. Dia sangat suka sama anaknya ini. Lalu kemudian suatu hari anaknya ini pergi berburu masuk ke dalam hutan. Sementara berburu, anaknya ini hilang, tidak tahu kemana. Padahal sang raja sudah siapkan segala sesuatunya untuk anaknya yang paling dia cintai. Ya. Anaknya pergi berburu, hilang di tengah hutan. Pusing sang raja, dia keluarkan pengumuman, siapa saja yang bisa mendatangkan anak saya, maka saya akan penuhi segala keinginannya. Dia akan saya berikan apa yang dia minta. Ya. Maka singkat cerita, ada satu orang jamaah tabligh, kartun yang bawa ini anaknya raja kembali ke hadapannya raja. Maka begitu senangnya raja sampai dia mau menulis semua permintaan daripada jamaah kartun. Begitu juga senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita pergi jauhlah, orang yang puluhan tahun tidak pernah masuk ke masjid, lalu kemudian berhasil kita bawa datang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bahagia, sehingga setiap permintaan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak di dunia ini, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bahagiakan kita di dalam surga Allah Subhanahu. Semua siap bersedia insyaallah. Kita siapkan diri kita keluar di dalam Allah, panggil orang. Bagaimana kita ini buat korban agar orang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar orang ini ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak-banyak bicarakan tentang Allah ketika bertemu dengan siapa saja. Hati yang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu korban. Dan dakwah ini bukan perkara mudah, perkara sulit, tetapi prakteknya sangat mudah. Perkara sulitnya kenapa? Karena terkadang datang setan mengganggu. Datang setan membisikkan, jangan ikut keluar dari jamaah, jangan ikut satu kata, karena kalau bukan ikut satu ada di orang lain yang satu. Ya? Padahal sendiri mulia. Kita ada dalam kerja dakwah ini, maupun kita tidak ada dalam kerja dakwah ini, kerja dakwah kita tetap berjalan sampai akhir zaman. Bukan masalah sejauh mana kita ini pernah keluar, bukan masalah selama kita pernah keluar, tetapi yang jadi masalah apakah saya ini masih digunakan dalam kerja dakwah atau tidak. Jangan-jangan kita ini sudah disingkirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerja dakwah. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan kita dengan orang yang jauh lebih baik daripada kita dalam kerja dakwah. Nah, kita banyak-banyak istighfar. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak-banyak istighfar dalam kehidupan kita. Maksud daripada dakwah ini sebenarnya hadirin yang mulia bukanlah sejauh mana dan sebanyak apa kita punya taskilan, bukan. Bukan juga sejauh mana kita pernah keluar, berapa lama kita pernah keluar, yang pernah IPW dan segala macam, bukan itu maksudnya. Tetapi itu adalah jalannya. Tapi maksud yang sebenarnya bagaimana kita menanamkan akhlak yang mulia, menanamkan agama di dalam kehidupan kita ini, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maksudnya. Terkadang kita ini disibukkan dengan keperluan-keperluan. Kita perlu begini, kita perlu nikmat, kita perlu ini, kita perlu yang ini. Tetapi kita terkadang lupa daripada maksud kita dalam perjalanan. Ya?
maksudnya adalah bagaimana mengislah diri kita, itu cara kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita pakai. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita tingkatkan lagi daripada sahabat kita. Kerja dakwah ini bukan tergantung daripada teman saya, bukan tergantung daripada kemampuan kita, tetapi kerja dakwah ini orang tua kita tergantung daripada kerisauan. Kalau hari ini tidak ada lagi risau terhadap saudara-saudara kita yang pernah keluar, lalu kita tanya-tanya, jangan sampai saya pilih dalam pemahaman kerja. Kalau hari ini tidak ada risau terhadap diri sendiri, ya sudah menganggap seperti sudah cukup barangkali saya punya korban ini, sudah cukup barangkali saya punya usaha dalam kerja dakwah. Maka ini adalah perkara yang diperlukan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana di siang-siang hari, di panas-panas terik matahari, atau bahkan ketika hujan, kita banyak menjumpai umat. Di malam hari kita banyak-banyak menangis meminta hidayah untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima setiap amal-amal kita dalam perjalanan. Sebelum kita akhiri, kita siapkan. Masya Allah sekarang ada jamaah dari bergerak 3 hari, 40 hari. Ya, kalau kita hitung ini bisa berapa masjid? Maka ada beberapa minggu lagi ke depan ini kita mempersiapkan bagaimana agar di Hore ini tidak kosong jamaah. Kalau bisa jamaah-jamaah di lain sebuah sih, ada lagi jamaah yang dibayar negara. Ya, kalau tidak bisa 4 bulan, 40 hari. Kalau tidak bisa 40 hari, ya cukup 3 hari. Begitu pula dengan istri kita, ya, perempuan-perempuan kita di rumah, istri kita, ibu kita juga ikutkan dalam kerja. Karena karbon yang istrinya ambil bagian dalam kerja dakwah, maka dia terbangnya seperti terbangnya seekor burung yang menggunakan dua sayap, jauh yang terbang. Dan kalau istri belum mengambil bagian dalam kerja dakwah, terbangnya hanya dengan menggunakan satu sayap. Di bawah ini saja terbang. Jadi kalau istri mengambil kerja dakwah, maka istri akan mengorbankan emasnya, istri akan mengorbankan hartanya, hanya agar semuanya bisa keluar berbayar. Kita semua siap. Insyaallah. Sebelumnya kami mohon maaf, sebenarnya yang Cakasan adalah orang tua kita dari Mekah, tetapi sampai hari ini belum lagi beliau datang, dan keputusannya bahwa naiknya adalah jam bergerak. Kebetulan saya hari ini masih juga bergerak. Saya ikut dengan jamaah Fadilah Islam 3 hari, nanti karena ada Cakasan keperluan, maka saya juga jamaah atas izin berkata sebentar insyaallah doakan, mudah-mudahan setelah ini bisa bergabung lagi dengan jamaah menggunakan satu hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima setiap amal ibadah kita. Allah Subhanahu Wa Taala tekankan hidayah dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita dengan pakaian kasih sayang. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala pada kita dengan pakaian kebencian. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridha. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.